Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Mbak Dayat. Di sini saya sedang mewawancara dagang UMKM yang ada di sekitar Taman mana ya, Pak? Taman Jajan Forester. Taman Jajan Forester Purijaya yang ada di Pasar Kemis. Kami di sini memenuhi syarat tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran. Sedikit berbincang-bincang tentang Bapak bagaimana tentang produk, harga maupun promosi dan tempat itu seperti apa pengelolaannya. Mari kita lanjut pembahasan. Apa menu yang paling banyak diminati pelanggan setiap harinya, Pak? Menu yang paling diminati pengunjung atau pelanggan adalah menu-menu yang umum. Untuk minuman ada kopi kapal api, Ya. kemudian ada gudeg es dingin, kemudian ada gudeg cappuccino, dan yang paling terbaru nih ada gudeg klepon. Itu sudah mulai ada pergerakan menuju ke arah merek-merek sebelumnya yang sudah populer. Maaf Pak, sebelum itu yang merek klepon itu emang produk baru atau inovasi baru atau mungkin udah ada sebelumnya Pak? Kayak misalkan, ya mohon maaf kita bilangnya gudeg klepon gitu. Ya, bukan gudeg dia, kopi ABC klepon. Oh, kopi ABC klepon ya. Oh, gitu Jadi ya. terobosan baru dari sebuah merek mungkin untuk menyamai kepopuleran merek-merek yang sudah lebih duluan populer itu bagus buat pemasaran kami karena animo masyarakat cukup cukup banyak lah untuk merek yang satu itu. Oh, jadi peluncuran produk baru yang Bapak bilang tadi kayak klepon itu peminatnya lumayan banyak. Ya lumayan banyak. Dari banding sama kayak cappuccino, kapal api dan sebagainya gitu. Tapi belum bisa mengalahkan 3 merek itu. Cuma ada perkembangan yang pesat dari yang lain-lain, misalkan gudeg latte, gudeg vanilla latte itu tersalib lah ibaratnya tersaingi oleh merek kopi apa sih klepon. Satu terobosan baru bagus itu Bagi biar maju usahanya gitu. Iya. Yang kedua nih, ada alasan Bapak memilih menu soto atau es kopi yang menu utamanya nih kayak nasi goreng, terus tadi Bapak bilang 3 Iya. sama bakso kan, dan lain sebagainya Pak. Apa sih Pak alasan Bapak memilih menu utama itu Pak? Ya. Jadi pangsa pasar kita para pengunjung itu baik dari mulai anak-anak sampai dewasa, rata-rata mereka suka dengan masakan khas Nusantara tanpa menyebut suku ya. Makanan khas Nusantara ya, ada bakso, mie ayam, kue tiaw, nasi goreng, soto ayam, sop iga. Yang terbaru mungkin yang agak biar terdengar elit ya, ada chicken katsu, kemudian ada mie jebel, ada merek lain seperti steak ya, itu untuk kalangan-kalangan tertentu biar mereka nongkrongnya lebih elegan, itu mereka milih menu-menu seperti itu. Tapi mohon maaf ya, harganya memang beda. Iya gitu. Pasti berbeda ya. Harganya udah pasti jauh karena dari segi kualitas bahan dan sebagainya itu berbeda banget. Jadi wajar lah harganya berbeda. Yang keempat, bagaimana Bapak menjaga kualitas atau rasa kesegaran bahan makanan Bapak di kafe Bapak ini Pak? Iya. Untuk kesegaran memang kami tidak stok terlalu banyak, artinya kami sudah mengkaji bahwa menu-menu yang laris yang dipilih oleh pengunjung itu menu yang kami stok untuk beberapa saat, artinya untuk 1 hari ini dan besok. Untuk ke depannya kami harus beli yang stok yang baru lagi untuk menjaga kualitas bahan dan rasa seperti itu. Oh, mempertahankan kualitas ya. Jadinya pelanggan pun nggak kecewa. Masih fresh, masih oke, bahan gitu. Masih layak untuk dikonsumsi. Seperti itu. Yang keenam, bagaimana Bapak memproses pengelolaan stok bahan baku agar tidak tersisa terlalu banyak gitu? Kami kan sudah berdiri sejak 2018, jadi sudah mempelajari bahwa untuk penyimpanan stok bahan kami stok yang
bahan-bahan tersebut laku atau laris. Nah, untuk yang kurang kami tidak berani nyetok terlalu banyak seperti itu. Oh, ya berarti mengantisipasi ya Pak. Berarti Antisipasi untuk bahan itu busuk atau tidak layak Iya, pakai tidak lagi layak untuk pakai lagi. mengurangi Betul. resiko kerugian. Seperti Nah, itu. jadi Bapak bisa punya planning ke depannya bagaimana Iya. nih kalau misalkan saya nggak habis, wah saya dong rugi dong kalau harganya kebuang. apalagi dia malah kebuang, bazir kan. Iya. Jadi ya udahlah lebih baik yang nggak pakai banget, yang harganya apa maksudnya yang Stoknya sedikit. sedikitin. Iya. Gitu. Dari spek harga nih Pak, bagaimana Bapak bisa menentukan harga jual produk tersebut? Ya misalnya kayak tadi bakso, mie ayam, kue tiaw dan lain sebagainya. Itu Bapak bagaimana Pak penerapannya? Penerapannya adalah kami mengkaji dari harga di pedagang kaki lima, karena kita segmennya itu berbeda. Kita ada di ya disebut kafe lah, walaupun itu hanya ada di taman jajan atau kafe kebun. Tapi kalau untuk di kafe utama kami memang harganya berbeda. Kafe utama kami harganya agak sedikit lebih tinggi karena memang secara segmen ya namanya kafe pasti Iya, lebih mahal. lebih mahal itu pasti. Untuk kafe yang cabang ini yang di Taman Jajan, namanya juga Taman Jajan, kita sesuaikan dengan kantong pengunjung lah ibaratnya, agar tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kalau murah artinya kami ya nggak ada bedanya dengan pedagang kaki lima di pinggir jalan seperti itu. Karena niat para pengunjung datang ke Taman Jajan adalah satu, untuk makan dan minum. Selain itu mereka juga memanfaatkan taman itu untuk nongkrong bersama orang-orang Buat santai juga ya. orang besti-bestinya gitu. Ya buat santai juga Santai, kan. ya. Orang mungkin pulang kerja, oh mampir dulu Mampir nih dulu, lihat, ya. oh seger nih kayaknya nih. Enak buat nongkrong. Iya. Nah, seperti itu. Ya buat menemani kesepian Ya. aja gitu di mari sambil nongkrong. Berarti kan ada istilahnya pertambahan nilai dari situ. Iya. Bukan sekedar penjual atau pedagang, tapi ada nilai plusnya di situ, tempat untuk kumpul nongkrong bersama teman-teman, menghabiskan waktu nyantai, kan ada harga yang harus disesuaikan. Apakah ini pertanyaan ke-8 ya? Apakah harga yang pernah mengalami perubahan sejak awal buka? Yang tadi saya bilang tadi. Ya. Jadi kami berdiri sejak 2018. Itu tahun pertama ya boleh dibilang lumayan, tahun keduanya 2019 booming, maju. Nah, masuki tahun ketiga 2020 itu kita semua terkena apa yang namanya pandemi COVID-19 ya. waktu itu. Kita sempat berpikir bahwa apakah kita bertahan dengan harga lama atau dengan harga baru, karena maklum waktu itu banyak pabrik yang tutup, banyak sekolah yang libur, tapi secara penghasilan orang tua mereka dikurangi karena apa, di pabrik kalau tidak kerja juga tidak dibayar. Betul. Makanya kami harus berputar otak untuk menyesuaikan harga di saat pandemi. Kurang lebih ya 1 tahun lah. Itu di luar kami harus tutup karena ada jam-jam tertentu yang dilarang untuk Waktu itu kan masih ada berkumpul orang. Ya waktu itu masih dibatasi jam-jam buat ngumpul apa segala macam ya kan. Jadi kita nggak bisa leluasa buat nggak bisa open dari pagi sampai malam, nggak bisa. Jadi kita terbatasi banget dulu emang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Apakah ada program paket hemat atau bundling atau diskon yang menarik untuk menarik pelanggan gitu? Ya, untuk opening X ya, waktu kafe induk buka itu sempat kami promo selama 1 minggu full untuk paket hemat dan diskon. Setelah itu ya wajar harga normal lagi. Ya, untuk menarik pelanggan ya. Menarik pelanggan, itu trik marketing seperti itu. Ya. Nah, selain waktu opening egg, kami juga melakukan diskon pada saat menjelang puasa, pada saat puasa atau pada saat pasca hari raya Idul Fitri. Karena di kafe induk itu banyak yang booking, jadi kebanyakan pengunjung minta untuk harga diskon, ya kami menyesuaikan. Kalau tidak kami menyesuaikan dengan situasi, ya kami bisa ditinggalin pengunjung. Ya betul, karena
Ya mungkin di sana kan apa maksudnya kayak bulan puasa itu kan Banyak banyak yang memboking atau mungkin buat buka bersama. Ya mungkin kita ada strategi buat mempromosikan produk Iya. kita nih. Ya ada paket hemat, ada paket itu dan segala macam untuk menarik pelanggan. Ya. Ini kita bahas yang tentang aspek 4 nih Pak. Ini Bapak termasuknya lumayan oke sih Pak. Kalau menurut saya kemarin udah observasi selama hampir 1 minggu kita naik apa bolak-balik sini. Saya sering kan kalau kesini kan sering jajan apa segala macam. Hampir saya hafal juga Ya, pelanggan hafal saya. kan ya. Karena kita juga emang buat tugas kampus juga. Oh pas nih tempatnya untuk kita Observasi ya. gitu. Makanya kita pilih UMKM yang ada di sini. Iya. Nah, apa alasan Bapak untuk memilih lokasi di taman dekat perumahan Purijaya ini, Pak? Baik. Satu, perumahan Purijaya yang ada di Pasar Kemis ya. Iya, ada di Pasar Kemis. Itu merupakan magnet atau tempat berkumpulnya orang, entah itu orang jogging, entah itu orang jalan-jalan, entah itu hanya sekedar lewat karyawan yang pulang kerja, pengen nyantai, pengen nongkrong di tempat yang terbuka hijau. Karena rata-rata kan di Puri ini masih banyak RTH-nya, ruang terbuka hijau. Iya. Nah, kami memanfaatkan segmen tersebut, orang-orang yang berkumpul itu untuk bisa diambil sisi positifnya, diambil keuntungannya, bahwa mereka nongkrong, mereka duduk, tidak mungkin tidak bawa uang, pasti bawa uang walaupun seadanya. Ya, Nah, dari situ kita bisa ambil keuntungan bahwa mereka pasti jajan walaupun cuma minum. Iya, bahasanya cuman kalau datang duduk minum lumayan. Lumayan. Ya, Dikali berapa orang, karena di sini di Purijaya tempat berkumpulnya orang seperti saya bilang tadi, ada yang jogging, ada yang nongkrong pulang kerja, ada yang sekedar lewat. Pasti kalau lihat-lihat ada warung yang ramai, ada kafe yang ramai, pasti timbul minat untuk ikut-ikutan nongkrong, duduk buat santai. Ya. Ya karena notabene di sini bukan cuman orang-orang sekitar perumahan aja ya, tapi di sekitar mungkin dari luar perumahan ini juga ikut berkunjung ke sini juga kan Pak. Pernah saya menanyakan ke pengunjung saya bahwa di mana tinggalnya di Mau. Ada yang dari Sepatan, ada yang dari Balaraja. Saya tanya balik, apakah tidak ada tempat seperti ini? Ada, tapi tidak seramai ini. Nah, dari segmen itu kita bisa tarik benang lurus bahwa ini adalah sebuah strategi untuk marketing menarik keuntungan sebesar-besarnya karena tempat berkumpulnya orang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengaruh lokasi taman terhadap jumlah pengunjung setiap harinya, Pak? Pengaruh jumlah pengunjung setiap harinya. Ya. Untuk setiap harinya ya, untuk weekday itu rata-rata ya seperti biasa lah. Untuk seperti tempat wisata lain, kalau weekday itu ya landai aja pengunjungnya, boleh dibilang ya itu aja ya. Tapi untuk weekend itu yang bikin kami seperti merasakan surga, karena hampir semua dari penjuru daerah kawasan di sekitar sini ya. Pasar Kemis itu berkumpulnya di sini untuk hanya sekedar nongkrong atau nyantai bersama keluarga, bersama teman-teman, berkumpulnya untuk berakhir pekan di sini ya, ibaratnya buat nyantai buat nyore bareng atau mungkin karena memang tempatnya memenuhi syarat untuk menghilangkan stres di Forester Purijaya. Oke, kita lanjut ke bagian aspek keuangan dan operasional, Pak. Berapa sih Pak rata-rata penjualan per hari itu Pak? Saat ini Pak? Saat ini aja. Iya, omset, kita bicara omset ya. Omset per hari itu untuk yang di cabang ini aja ya. Iya. Itu sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Oh maaf, itu 1.500.000 itu udah bersih atau kotor? Kotor, kan kita bicara omset. Oh iya. Kalau untuk weekend itu rata-rata kisarannya ya 2.500.000 sampai 3 juta, bahkan pernah di angka 3,5. Wih, lumayan Pak. Dalam sehari itu Pak, weekend dalam sehari.
lumayan ya ternyata. Kita lanjut lagi. Apakah ada rencana untuk merekrut karyawan tambahan itu, kayak misalkan bapak kan udah punya karyawan nih, mungkin pengen punya karyawan baru lagi karena mungkin di hari weekend kan abang berbilang lebih banyak kan dari juru daerah apapun juru tempat ini kan datang berkumpul sini. Apakah bapak ada rencana buat nambah karyawan lagi pak? Kalau untuk nambah karyawan tidak, tapi karena situasinya karyawan kadang bosen ya, pengen kerja tempat lain ya, makanya kami harus punya strategi agar karyawan itu tetap bisa bertahan, dan walaupun ada yang keluar tetap harus bisa cepat-cepat cari gantinya. Nah, untuk penambahan karyawan itu jangka panjangnya kami akan buka cabang lagi untuk yang selain di sini. Oh, mau melebarkan sayapnya Ya, lagi nih melebarkan pak. sayap begitu. Hebat. Terus untuk yang terakhir nih pak, aspek untuk dan rencana dan harapan bapak bagaimana? Kayak rencana pengembangan warkop ini bagaimana pak? Ya. Konsepnya tuh mau sama aja atau mungkin beda dari yang lain, atau ya udahlah ikutin sama yang induk aja gitu? Karena kita bicara merek ya, merek kafe yang saya punya, Cafe Farah, jadi menu yang ada itu ya sudah harus kita patenkan, artinya tidak perlu menambah dengan menu baru seperti merek-merek lain yang lagi viral. Iya. Kami tidak berminat untuk seperti itu. Kami hanya minat untuk bisa mengembangkan lebih banyak cabang dan bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun pusat melalui kebijakan seperti KUR ya, dana UMKM atau kredit usaha rakyat untuk pengembangan bisnis masyarakat kecil seperti itu. Berarti bapak ya udah bapak ikutin prinsip bapak, tidak mau bahasa sekarang kan FOMO, ikut-ikutan. Dia bapak tidak mau ikut-ikutan dengan hal yang lain. Yang penting bapak punya prinsip, ya udahlah saya punya produk sendiri, ya udah saya bakalan saya bakalan inovasi sendiri, saya bakalan meluncurkan produk sendiri, saya pengen usaha sendiri gitu. Ini pertanyaan terakhir pak, apa harapan bapak untuk kegiatan observasi ini dari kami sebagai mahasiswa pak? Ya, harapan saya selaku orang yang sudah senior ya, maksudnya dari kalian-kalian yang masih duduk di bangku kuliah ini, harapan saya adalah kalian bisa mengambil sisi positifnya, bisa mengambil secara edukasi daripada kami yang sudah tua sebagai ya udah senior, penjual ya, sebagai pelaku usaha lah ya. Kalian bisa mengambil sisi positifnya, dikembangkan melalui disiplin ilmu yang kalian kejar di bangku kuliah, di bangku sekolah, untuk bisa diterapkan nantinya setelah lulus kuliah. Ya mungkin bisa mengejar bisnis atau tidak hanya untuk mengejar pekerjaan dari orang lain, tapi bisa membuka lapangan kerja buat diri sendiri maupun buat orang lain. Betul. Jadi itu masukan dari bapak buat mahasiswa yang hari ini buat observasi. Oke pak, terima kasih sebelumnya pak, udah luangkan waktunya buat acara wawancara kali ini. Oke pak, terima kasih banyak pak. Sama-sama. Untuk kalian pesan saya tetap semangat ya, jaga disiplin ilmu kalian agar bermanfaat di kemudian hari.